Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivan Satrio. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan tentang pentingnya kesehatan generasi muda, khususnya Indonesia. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang maksimal. Namun faktanya, Indonesia masih berada di urutan keempat di antara 10 negara yang mengalami kasus stunting terbesar di dunia, dan urutan kedua di Asia Tenggara sebagai negara yang memiliki kasus stunting terbesar. Hal tersebut berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN memprediksi bahwa 4 tahun ke depan dari 20 juta bayi yang lahir, 7 juta diantaranya memiliki potensi mengalami stunting. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki sekitar 27% potensi untuk bayi terkena stunting. Nah, lalu apa itu stunting? Stunting merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Hal ini dapat dilihat saat anak-anak masih berusia di bawah 2 tahun. Beberapa penyebab stunting pada anak antara lain adalah kurangnya asupan gizi selama dalam masa kandungan. Faktanya, sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih dalam kandungan, atau lebih tepatnya pada usia 1000 hari pertama di dalam kandungan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari World Health Organization. Selanjutnya, penyebab lainnya adalah kecukupan gizi anak yang kurang mencukupi. Bisa karena posisi saat menyusui yang kurang tepat, atau tidak diberikannya ASI eksklusif saat baru lahir, ataupun pemberian makanan pendamping ASI yang kurang mengandung gizi yang berkualitas. Lalu yang ketiga adalah kurangnya edukasi tentang pemberian nutrisi yang cukup untuk anak. Mungkin karena disebabkan oleh layanan kesehatan yang kurang dapat diandalkan, atau susahnya informasi yang diberikan oleh media informasi di sekitar, membuat ayah dan ibu ini tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kecukupan gizi pada anak, sehingga tidak tahu apa yang harus diperbuat, akhirnya anak terkena stunting. Nah, beberapa dampak yang diterima oleh anak secara jangka panjangnya adalah kemampuan kognitif yang menurun, lalu yang selanjutnya adalah resiko terkena penyakit karena imunitas rendah pun tinggi, serta resiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan. Tidak hanya itu saja, di dunia kerja pun anak-anak akan sulit untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini mempengaruhi sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, kami mengusung sebuah ide untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan teknologi tentunya, melalui aplikasi tumbuh kembang. Aplikasi ini akan mencakup beberapa hal, seperti pemantauan nutrisi terhadap ibu hamil, lalu pemantauan nutrisi pada tumbuh kembang anak melalui tinggi dan berat badannya yang diinputkan secara berkala, lalu pemantauan nutrisi terhadap ibu menyusui. Mengapa ibu menyusui juga perlu dimonitoring nutrisinya? Karena seperti yang kita tahu, bayi yang baru lahir hanya bisa minum ASI dari ibunya. Oleh karena itu, nutrisi itu yang terkandung dalam ASI harusnya berkualitas, yang dapat mencukupi kebutuhan si bayi. Selain itu, fitur yang ditawarkan pada aplikasi ini juga apabila saat penginputan nutrisi itu ada nutrisi yang kurang mencukupi, contohnya seperti zat besi, maka pada sistem akan memberikan notifikasi bahwa zat besi kurang dan akan diberikan solusi yang harus dimakan atau dikonsumsi. Selain itu juga untuk mempermudah sosialisasi tentang gizi seimbang, diberikan sebuah halaman untuk mengakses pengetahuan tentang stunting, mulai dari pengertiannya sampai pencegahannya. Oke, mungkin sampai sini saja perjumpaan kita pada kali ini. Saya mewakili rekan saya, Camelia Lutfia dan Hanif Fukura Harjo, serta pembimbing kami, Ibu Kesi Setianingsi, STMT, undur diri dengan harapan proyek ini dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.